Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf, Buya, ada titipan pertanyaan dari sahabat saya dari Bogor. Kebetulan beliau ini pengurus DKM, kemudian beliau juga sering jadi imam di tengah-tengah kesibukannya sebagai guru. Namun di akhir-akhir ini beliau merasa kurang nyaman adanya pendatang dari salah satu kelompok yang dianggapnya pemahamannya agak sedikit berbeda. Namun saya tanya, dari sholatnya sama, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, hanya di zikir memang katanya selain panjang tidak umum dengan masyarakat di situ. Jadi jamaah ini sering bubar. Kemudian ada hal yang menggelitik, bedanya sedikit, yaitu pada saat sebelum sholat atau sebelum takbiratul ihram itu punya keyakinan bahwa harus menghadirkan guru atau tokoh yang dibanggakannya dulu, dengan keyakinan supaya sholatnya lebih khusyuk begitu, bahkan supaya bisa diterima begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana, apa yang harus dilakukan, sikap apa yang harus dilakukan oleh sahabat saya tersebut supaya, karena di sana jamaahnya jadi resah, terpecah begitu, sudah mencoba melaporkan atau berbicara baik-baik ke MUI kecamatan setempat, hanya belum ada respon yang diharapkan. Itu saja barangkali, Buya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, beragama itu mudah. Kalau kita bersama pembimbing, kita harus punya guru. Tentunya guru ini guru yang sudah terbukti. Dari mana mengambil ilmunya dan seterusnya dan seterusnya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kashf wa Tabyin mengkritisi ada ahli ibadah, ubbad. Sebagian ahli ibadah tapi tidak pakai ilmu. Ini membahayakan sekali. Imam Ghazali seorang imam tasawuf, sufi, dari mengkritisi sebagian ahli tasawuf. Ngajinya enggak, tapi ngada-ngadainnya banyak. Aneh-aneh itu ada. Itu Imam Ghazali. Coba baca, bukan kami yang ngomong. Al-Kashf wa Tabyin pernah kita baca di sini juga kalau tidak salah. Apakah majelis sore atau bagaimana di Ramadan. Makanya tasawuf adalah hebat. Cuman hari ini tasawuf banyak dicoreng oleh pelaku-pelaku tasawuf yang aneh-aneh. Enggak ada sanad ilmu yang jelas, enggak ada ilmu syariatnya. Enggak tahu bapaknya meninggal dunia, dia biasanya hanya main motor, rangreng, tiba-tiba langsung ngambil posisi bapaknya jadi guru mursyid dan sebagainya. Ngada-ngada, ini kan bahaya sekali tasawuf-tasawuf yang ditangani oleh orang-orang begitu. Dia pencoreng tasawuf. Bukan pencoreng saja, menjadi pencoleng. Tasawuf harus dengan ilmu dong. Adapun masalah yang disampaikan, wallahu alam, apakah termasuk golongan ini? Tidak, kami tidak memastikan. Kami belum duduk dekat dengan bersangkutan. Cuman, kalau kita melakukan sholat itu menata hati dihadapkan kepada Allah. Dan makna khusyuk kepada Allah itu adalah khusyuk dengan apa yang kita baca. Ingat surga saja bukan khusyuk kalau yang dibaca neraka, apalagi ingat guru. Kalau ingat guru dalam panjatan doa, kalau kita sebelum menuntut ilmu dan sebagainya, iya. Kita perlu mengingat wajah guru kita karena akan kita doakan agar semakin mantap. Tapi di dalam sholat, tidak tahu dari mana itu Allah. Kalau sholat, Anda menghadap kepada Allah. Ini wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Dan hakikat khusyuk dalam sholat itu bukan ingat surga atau ingat neraka. Tapi ingat apa yang kita baca. Bukan ingat guru. Bukan ingat orang tua. Maka mengingat Nabi di saat asyhadu. Sebelum sholat, iya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadirkan baginda Nabi dalam makna menghadirkan rukun-rukun. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Baginda Nabi SAW. Sholatlah engkau seperti engkau melihat aku sholat.
Maknanya di saat kita hendak melakukan sholat, kita yakini bahwa rukun-rukun yang akan kita kerjakan ini sesuai dengan petunjuk Nabi. Nggak ada yang ngada-ngada. Seperti itu. Baru setelah itu kita sholat mengikuti bacaan kita. Kita memahami bacaan itu khusyuk. Maka kalau yang dibaca surga kok kita ingat neraka itu nggak khusyuk. Jadi kalau Anda pernah dengar pelajaran sholat khusyuk, kalau tidak begini pasti bukan khusyuk. Khusyuk itu menyadari yang diomongkan, yang dibaca. Dan dia meresapi, begitu khusyuk. Bukan khusyuk itu kayak sebuah kayak komputer mau fokus kemudian diklik begitu, enggak itu. Ini bukan mainan itu. Khusyuk ini adalah dengan kita membaca Fatihah, sadar bacaan Fatihah dan seterusnya. Seperti itulah. Kalau ada hal-hal semacam itu kami tidak bisa mengatakan pasti dia salah, karena bisa jadi yang bercerita juga mungkin kurang begitu paham, tapi sebetulnya orang yang enggak. Ya ini saya tidak paham seperti apa sesungguhnya. Akan tapi ini yang perlu kami hadirkan. Jangan biasa di sebuah tempat membuat perselisihan. Kalau ada orang bijak, lintas madhab sekalipun misalnya, apalagi di dalam satu madhab, lintas madhab. Kalau saya tiba-tiba jadi imamnya, suruh jadi imam di India sana karena orang yang bermadhab Hanafi, saya lebih baik mundur. Kenapa? Karena mereka tidak pakai kunut, sementara saya pakai kunut. Kalau Anda yang bermadhab Hanafi, Anda orang bijak, lah kok ke Indonesia, tiba-tiba suruh jadi imam, Anda jaga dong perasaan orang awam Indonesia. Anda jangan mau, atau Anda harus pakai kunut. Sebab orang Indonesia pakai membiasa, menjaga kebiasaan. Makanya termasuk kami pribadi, kami hampir tidak mau kalau jadi imam di tempat lain. Kalaupun kami harus jadi imam di tempat lain, biasanya urusan zikir saya serahkan. Kebiasaannya seperti apa. Sebab kadang sedikit berbeda pun kadang juga menjadi tidak enak. Biarpun sebetulnya kita nggak usah pusing. Yang penting kita melakukan zikir yang disebutkan, diajarkan baginda Nabi SAW. Jadi sebenarnya ketenangan hati kita. Kalau memang zikirnya benar ya nggak apa-apa. Kalau lebih panjang tinggal diingatkan saja tanpa harus marah kitanya. Ustadz lamanya juga tidak harus marah-marah, mungkin diskusi yang baik saja. Maka yang tampak nanti yang marah itu yang nggak benar. Kalau yang diingatkan yang baru marah berarti ini ngaco. Yang diingatkan kok Ustadz, kebiasaannya pendek aja gimana Ustadz? Yang penting kan zikir, kan tidak semua zikir. Kalau semua zikir Nabi itu kita melalui azkar dibaca. Satu sholat 3 jam zikirnya nanti. 5 jam zikirnya. Jadi secukupnya bagaimana, karena mereka pengen diskusi yang baik. Dan kehebatan seorang muslim adalah berkomunikasi. Jadi ustadz lamanya berkomunikasi dengan ustadz yang baru yang baik, duduk yang baik, jangan menghukumi dulu sebelum dia berkomunikasi. Jangan juga ngadu sebelum dia mencoba. Nah, kadang-kadang ngadu dulu, bukan Anda. Ada sebagian orang karena nggak seneng dulu, langsung. Ceritanya pun ada tambahan-tambahan kalau lagi nggak seneng. Wah ini begini, ini sesat, ini itu. Padahal juga belum tentu sesat, kan begitu. Jadi kepada yang lama, buka komunikasi yang baik dengan yang baru. Kalau ternyata ada kekeras kepalaan, atau terbukti tidak baik, maka didudukkan bahasanya dia adalah aliran yang enggak benar. Nah, ini beragama itu gampang, harus jelas dong ilmunya. Ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu ini. Tapi hati-hati memang, dikatakan oleh Imam Ghazali, banyak yang menekuni dunia tasawuf, dunia ketorikoh. Torikoh adalah hak benar. Cuman ada orang ngaku-ngaku bertorikoh, padahal dia jauh dari torikoh. Akhlaknya enggak, ilmunya enggak. Hanya dia pakai sorban gitu saja, langsung begini-begini sudah. Wah, kemudian disetting dia wali. Nah, ini bahayanya dalam dunia kebohongan perwalian ini. Masya Allah ya. Ilmu harus ada dong. Sebab seperti halnya, semoga guru mursyid itu. Guru mursyid itu nggak mungkin, kata Syekh Amin Kurti. Dikatakan seorang guru mursyid nggak akan bisa jadi guru mursyid kecuali dia mengetahui betul tentang furu'us syariah. Furu' hukum-hukum fikih. Gimana dia akan membimbing kalau dia tidak mengerti? Lah kalau nggak ngerti gimana akan jadi guru mursyid? Mursyid mengantarkan kemana? Ya kecuali itu diangkat-angkat oleh muridnya saja. Bapaknya meninggal, nggak ada penggantinya. Anaknya yang malas ngaji, dulu reng-reng naik motor ke sana, begadang di sana, tiba-tiba bapaknya meninggal dunia, pakai sarung, sorbanin, suruh begini, la ilaha illallah. Ini adalah mursyid-mursyid bohong. Kata Dr. Buti, bahwasanya di Syam itu, di Syam hari ini banyak mursyid-mursyid yang jadi murid saja nggak pantas. Jadi mursyid-mursyid palsu, torikoh hak,
Tapi banyak orang palsu dalam bertorekoh. Dia nggak punya murid, nggak punya sanad, nggak punya ini, ngaku-ngaku, ini bermasalah. Jadi seperti itu maksudnya, diskusi dulu, ngobrol, diskusi yang manis. Bisa jadi ustadz yang baru memang ustadz yang baik betul, cuman memang karena memang lebih soleh dari kita, sehingga amalannya lebih panjang dari kita. Dan makna menghadirkan guru mungkin maksudnya bukan seperti itu. Mungkin ngajari murid-muridnya untuk ingat gurunya, bukan dalam pas sholat mungkin. Kita bertanya dulu. Jadi diskusi dulu, komunikasi dulu yang baik, supaya kita tidak saling tuduh, apalagi saling membenci. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.